Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya untuk materi pelajaran PPKN, yaitu pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Untuk hari ini kita akan mempelajari penerapan Pancasila di era awal kemerdekaan dan era Orde Lama. Kita simak sama-sama penjelasan materi pada kesempatan hari ini. Kita berjumpa kembali pada materi hari ini. Kita bahas bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Submateri penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa di masa awal kemerdekaan dan Orde Lama. Di masa awal kemerdekaan terjadi pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Indonesia yang berideologi komunis. Ada lagi pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam di Indonesia, yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo. Pemberontakan ini ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Selanjutnya pemberontakan Republik Maluku Selatan yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Semaukil. Gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Permesta yang dipimpin oleh Saripudin Prawira Negara dan Pence Semual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat karena pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949 yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II yang berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda. Kemudian terjadi perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 yang dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituante. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas
pemerintahan. Masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penyimpangannya yaitu sebagai berikut. A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Setelah menyimak materi penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan dan di masa Orde Lama, peserta didik mengerjakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.